Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema fungi dengan mata kuliah dasar B-Banyak 3. Fungi, apa itu fungi? Sebelum kita mengetahui lebih dalam fungi itu apa, kita lebih baik mengetahui sejarah dari fungi. Nah, ini dia sejarah fungi. Mikologi adalah ilmu yang relatif baru yang menjadi sistematis setelah penemuan mikologi pada abad ke-17. Meskipun spora fungi pertama kali diamati oleh Giambattista della Porta pada tahun 1588, karya yang dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan mikologi yaitu publikasi Nova Plantarum Genera pada tahun 1729 oleh Pier Antonio Miceli. Miceli tidak hanya mengamati spora tetapi juga menunjukkan bahwa pada kondisi yang tepat spora dapat diinduksi untuk tumbuh menjadi spesies fungi yang sama dengan spesies asal dari spora itu. Ini adalah sosok Pier Antonio Miceli. Selanjutnya, definisi fungi. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Kalangan ilmuwan kerap menggunakan istilah cendawan sebagai sinonim bagi fungi. Di dalam mikrobia, jamur termasuk divisi Mycota atau fungi. Mycota berasal dari kata mycos atau bahasa Yunani disebut juga fungi. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri umum fungi? Nah, ini dia ciri-ciri umum fungi. Yang pertama, ada eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Yang ketiga, uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, beberapa memiliki zat warna mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Nah, berikutnya bentuk bermacam-macam dan terakhir adalah dinding sel tersusun dari zat kitin. Contoh jamur yang mempunyai sel banyak atau multiseluler adalah jamur penicillin atau Penicillium notatum, ada jamur tempe atau Rhizopus oryzae, dan jamur marang atau Volvarilla volvacea. Nah, contoh jamur bersel satu adalah Ragitaceae atau sebutan lainnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah gambar perbedaan antara jamur multiseluler dan jamur uniseluler. Macam-macam bentuk fungi atau jamur. Yang pertama ada yang berbentuk kuping, berbentuk bulat, dan berbentuk payuk. Sebenarnya masih banyak yang bentuk lainnya. Mungkin saya hanya masukkan 3 untuk sebagai gambarannya saja. Selanjutnya adalah struktur tubuh jamur. Ada gambar jamur di sini. Nah, yang gambar paling hitam di atas tudung atau pileus, ada lamella atau gills, ada hifa yang berwarna putih, ada inti sel, ada septa, ada mycelium, ada cincin atau annulus, dan terakhir ada stip atau tangkai buah. Struktur fungi atau jamur. Yang pertama, struktur tubuh fungi terdiri atas sel eukariotik yang tersusun oleh dinding sel yang mengandung zat kitin. Uniknya, zat kitin pada jamur mirip dengan zat kitin pada kerangka luar arthropoda. Yang kedua, benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur disebut dengan hifa. Yang ketiga, hifa pada jamur dapat bercabang-cabang yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut dengan mycelium. Yang keempat, mycelium ini yang akan membentuk jalinan hingga terbentuknya tubuh buah seperti pada jamur merang. Nah, yang berikutnya, selain itu, hifa pada jamur juga memiliki pembatas atau sekat antar sel yang disebut septa. Septa pada jamur memiliki pori yang cukup besar sehingga organel sel dapat mengalir dari sel ke sel lainnya. Yang keenam, adapun hifa yang bercabang-cabang membentuk mycelium memungkinkan jamur mengabsorpsi nutrisi lebih banyak. Kenapa begitu? Karena jamur yang sifatnya parasitisme memiliki hifa yang termodifikasi yang dinamakan dengan Haustorium. Yang terakhir, struktur fungi. Adapun hifa yang sebagian mycelium berdiferensiasi membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora. Mycelium ini dinamakan dengan mycelium generatif. Cara hidup fungi atau jamur. Jamur merupakan mikroorganisme yang bersifat heterotrof. Berdasarkan sifat tersebut, cara hidup jamur dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah saprofit, parasit, dan simbiosis.
Saprofit. Apa sih saprofit itu? Nah, ini dia. Saprofit artinya jamur memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati, seperti bangkai hewan. Dalam ekosistem, saprofit berfungsi sebagai decomposer. Contohnya adalah jamur kuping yang tumbuh di batang kayu yang sudah mati. Selanjutnya, parasit. Apa sih parasit itu? Nah, jamur parasit adalah jamur yang memperoleh zat organik dari organisme hidup. Untuk mengambil nutrisi, jenis ini memiliki hifa khusus yang disebut dengan Haustoria. Nah, yang terakhir, jamur yang menjalani hubungan simbiosis mutualisme mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain tapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangannya. Nah, salah satu contohnya adalah kerak atau lincen dan mycorrhiza. Reproduksi fungi. Reproduksi fungi terbagi menjadi dua, ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual ada terbagi menjadi 3 bagian, ada sista, ada zoospora, ada zoosporangium. Sedangkan reproduksi seksual ada pembebasan zoospora, germinasi atau perkecambahan zigot, ada ooganium, ada meiosis, nukleus sel telur, hifa antredal dan nukleus sperma, fertilisasi, dan mereka adalah zigot atau oospora. Nah, spora aseksual. Spora aseksual yang berfungsi untuk menyebarkan spesies dibentuk dalam jumlah besar. Ada banyak macam spora aseksual, yaitu Cornidiospora atau Conidium. Conidium yang kecil dan berasal satu disebut dengan Myrconidium. Conidium dibentuk di ujung atau di sisi satu hifa. Yang pertama ada Spongiospora. Spora bersel satu ini terbentuk di dalam kantung yang disebut sporangium di ujung hifa khusus. Yang kedua ada Oidium atau oospora. Spora bersel satu ini terbentuk karena terputusnya sel-sel hifa. Yang ketiga ada Chlamydospora. Spora bersel satu yang berdinding tebal ini sangat resisten terhadap keadaan yang buruk, terbentuk dari sel-sel hifa sosmatik. Nah, yang keempat, Biastospora. Tunas atau kuncup pada sel-sel kamir disebut dengan blastospora. Nah, ini ada beberapa jenis spora seksual. Nah, tadi kan aseksual. Nah, ini yang seksual. Sama, ada 4 bagian juga. Yang pertama ada Ascospora, Basidiospora, Zygospora, dan Oospora. Nah, dari 4 ini apa sih pembahasannya? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, ada Ascospora, merupakan spora bersel satu yang dihasilkan dalam suatu kantong yang disebut dengan ascus. Yang kedua, Basidiospora, merupakan spora bersel satu yang dibentuk di dalam satu badan menyerupai gada yang disebut basidium. Yang ketiga, Zygospora, merupakan spora berdinding tebal yang dibentuk melalui pelaburan dua ujung hifa reproduktif atau gametangia yang tidak dapat dibedakan jantan dan betinanya. Nah, yang keempat, oospora, merupakan spora yang dibentuk melalui peleburan gamet jantan yang dihasilkan anteridia dengan gamet betina yang dihasilkan oogonia. Oospora dibentuk dalam oogonium. Klasifikasi fungi. Jamur dibagi menjadi 4 divisi berdasarkan jenis spora seksualnya, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, yang pertama kita bahas Zygomycota. Zygomycota memiliki spora seksual yang disebut dengan zygospora, sementara spora aseksualnya adalah sporangiospora. Hifa pada Zygomycota tidak bersekat atau senositik dan berinti banyak. Jamur Zygomycota dapat ditemukan di darat, tanah, dan organisme mati sebagai saprofit. Selanjutnya, Ascomycota merupakan jamur yang menghasilkan Ascospora sebagai spora seksual dan Conidiospora sebagai spora aseksualnya. Ascospora dihasilkan oleh struktur
berbentuk kantong yang disebut ascus. Sementara itu, conidiospora dihasilkan dari ujung hifa khusus yang bernama conidiofor. Pada umumnya, ascus dibentuk dalam tubuh buah yang dinamakan ascorca. Ascomycota memiliki hifa yang bersekat. Berdasarkan bentuk ascus ada 3, ada hemiascomycets, ada plastomycets, yang terakhir ada pyrenemycets. Selanjutnya, yang ketiga nih, Basidiomycota. Basidiomycota memiliki struktur seperti gada yang bernama basidium sebagai alat penghasil basidiospora. Basidiospora merupakan spora seksual, sementara spora aseksual pada Basidiomycota adalah conidiospora. Hifa pada Basidiomycota ini memiliki sekat. Nah, yang terakhir ada Deuteromycota yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Jenis ini juga disebut sebagai fungi imperfecti yang berarti jamur tak sempurna. Salah satu contoh Deuteromycota adalah Epidermophyton flossosum yang menyebabkan penyakit kaki atlet dan Microsporum yang menyebabkan kurap. Terakhir ini, peranan fungi bagi kehidupan. Apa sih peranan fungi bagi kehidupan? Fungi memiliki peranan yang benar dalam kehidupan manusia. Ia berguna bagi kita karena menyediakan makanan, obat, serta berperan penting dalam bidang pertanian dan industri. Namun, sebagian fungi juga merugikan karena menyebabkan penyakit pada manusia dan tumbuhan serta menyebabkan pembusukan makanan. Peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Yang pertama ada sebagai pengurai, dapat dikonsumsi, menghasilkan obat-obatan, dan dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Peranan merugikan seperti yang bagian sebelah sama menyebabkan penyakit pada manusia dan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kesalahan kata, kesalahan penyebutan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.